Halo teman-teman, kalian sedang login di Facebook, tempat di mana kalian bisa kepoin berbagai tokoh Alkitab, layaknya scrolling di sosmed kalian gitu deh. By the way, hari ini kalian udah pada upload story di Facebook belum sih? Aku sih belum. Kayaknya aku mau upload deh, soalnya tadi di jalan aku ketemu sama cowok ganteng gitu dan kayaknya semua teman-teman Facebook aku mesti tahu nih soal ini. Jadi kayaknya aku mau ngupload story dulu deh. Ada friend request. Namanya She of Thebes. Siapa ya? Kayaknya aku mesti tahu profilnya dulu deh. Aku mesti lihat statusnya dulu. Jangan pikir karena aku perempuan, aku diam saja saat kejahatan datang. Keadilan Tuhan tidak pilih gender. Hashtagnya wanita Thebes dan hashtag batu keadilan. Wih, kayaknya keren banget deh. Siapa ya? Katanya sih dari Thebes dan mutual friend-nya ada Gideon, Deborah, sama Yotam. Tapi kok aku gak familiar ya sama orang ini ya? Aku mesti tahu sih sebelum aku accept orang di Facebook aku. Jadi, accept gak ya? Aku mesti tahu dulu deh soal dia. Teman-teman juga pasti pengen tahu kan, penasaran siapa dia. Jadi jangan kemana-mana, bakal kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, what's on your mind? Duh, aku masih bimbang deh soal friend request yang tadi. Di accept gak ya? Duh, tapi gak kenal, gimana ya? Accept gak ya? Soalnya akunnya tuh kan gak ada nama ya, cuman She of Thebes. Dan hari-hari ini kan banyak banget ya fake account. Duh, kalau misalnya accept fake account, bakalan buyar deh Facebook aku. Duh, bingung deh. Hai Angel. Oh, halo pendeta. Kenapa terlihat bingung ini? Ini nih pendeta, jadi aku tuh ada yang friend request, tapi nama akunnya masa cuman She of Thebes. Aku kan jadi bingung ya, takut jangan sampai ini fake account gitu-gitu. Pendeta kenal gak ya atau pernah denger gitu kira-kira? She of Thebes ya? Iya bener. Oh, perempuan dari Thebes. Sepertinya saya pernah pelajari, saya pernah baca dia. Wah. Jadi saya pikir gak apa-apa kamu accept dia. Menarik kisahnya. Gak apa-apa ya pendeta ya? Iya, gak apa-apa. Tapi pendeta bilang pendeta pernah dengar, pernah kenal. Saya pernah baca dia kisahnya. Jadi saya sedikit banyak tahu. Oke, kalau gitu pendeta, wanita Thebes ini. Karena pendeta yang sedikit banyak tahu dan aku yang belum tahu, boleh dong pendeta diceritain kira-kira latar belakang, konteks budaya, ataupun sejarah dan waktu dari si She of Thebes ini nih sebenarnya gimana sih pendeta? Biar aku juga bisa lebih tahu dalam gitu sebelum aku accept. Oke, baik Angel. Jadi berbicara tentang wanita dari Thebes ini, kalau saya pelajari hanya sangat sedikit informasi di dalam Alkitab yang menceritakan, yang menuliskan tentang kisah hidupnya. Bahkan wanita dari Thebes ini tidak dituliskan namanya. Tapi wanita Thebes ini sangat berpengaruh dalam sejarah. Nah, tadi Angel tanya, coba ceritakan latar belakang, tempat dan waktu peristiwa ini terjadi. Sedikit sebelum kita masuk ke wanita dari Thebes ini, kisah ini dimulai dari seorang yang bernama Abimelek. Oh, ada tokoh lain ya pendeta? Ada Abimelek di sana? Ada Abimelek. Jadi Abimelek ini, dia papanya adalah Gideon. Gideon ini memiliki 70 orang anak. Dan Abimelek ini adalah Gideon mempunyai selir atau gundik. Dan anak dari gundiknya ini adalah Abimelek. Jadi ada banyak mereka 70. Terus begitu Gideon ini meninggal, maka Abimelek berinisiatif untuk menguasai kekuasaan di Sikem. Ya, di Sikem, dan dia berencana dan melakukan rencananya yaitu membunuh seluruh kakak beradiknya. Hanya satu yang tersisa. Ya, ada 70, ada satu yang tersisa. Dia bunuh semua oleh karena apa? Dia haus akan kekuasaan.
Kekuasaan itu membuat dia tidak peduli terhadap keluarganya, tidak peduli terhadap saudaranya, tidak peduli terhadap darah kandungnya sendiri. Sehingga dia menumpas agar dia bisa berkuasa. Nah, di dalam latar belakang atau pemberontakan tentang Abimelek ini, yang saya baca di sini, dia berkuasa atas Sikem, dan selanjutnya dia berkuasa atas menara di Penuel. Selanjutnya Abimelek melanjutkan kekuasaannya atau kampanye militernya. Dia pergi menyerang ke Sikem. Nah, peristiwa yang terjadi ini kapan tadi kan? Kapan waktu peristiwa terjadinya ini? Menurut informasi yang saya pelajari ini pada abad ke-12 sebelum Masehi. Jadi saat itu coba Angel tolong baca dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 ya. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Oke pendeta, Hakim-Hakim 21 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Oke. Jadi pada saat itu latar belakang keadaan saat itu nggak ada raja. Jadi mereka berbuat kalau mereka rasa ini benar, walaupun itu nggak sesuai dengan petunjuk Tuhan, mereka lakukan. Nah, Abimelek adalah contoh raja yang berbuat atau muncul bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Ini hasil dari ambisi pribadi dan bukan panggilan ilahi. Nah, berbicara tentang Tebes tadi kan. Nah, Tebes itu adalah kalau bahasa Ibraninya Teves ya. Dia kini terletak sekitar 10-11 km timur laut Sikem. Nah, ketika Abimelek telah menguasai Sikem, menara Penuel, dia memperluas kekuasaannya ke Tebes. Nah, ada informasi bahwa Tebes ini memiliki menara perlindungan. Apa itu menara perlindungan? Jadi setiap ada masalah, didesak oleh keadaan dan peperangan, maka orang-orang akan datang berlindung di menara itu sehingga mereka bisa merasa aman. Ya, jadi inilah kenapa kisah yang akan kita bahas wanita dari Tebes. Ya, ada perlindungan di menara Tebes ini sehingga ini akan menarik ceritanya di saat kita akan membahasnya nanti. Oke pendeta, wah menarik banget ya latar belakang dari si wanita Tebes ini pendeta. Ternyata ada banyak juga ya tokoh-tokoh yang dibahas sebelum ada pembahasan soal wanita Tebes ini pendeta. Aku sih tertarik banget ya untuk mengetahui kelanjutan dari wanita Tebes ini. Kalau misalnya tadi disampaikan, ada di sana Abimelek, ada juga saudara-saudara Abimelek. Berarti kisahnya si wanita Tebes ini adalah lanjutan dari kisah si Abimelek ini ya. Betul Wanita sekali. Tebes ini adalah bagian dari kisahnya Abimelek juga ya pendeta. Oh, berarti kita punya banyak sekali peran ya di sana yang bisa kita kupas tuntas nih pada segmen kali ini ya pendeta, benar ya. Oke teman-teman semua, pasti juga penasaran kan ya. Tadi udah dibahas soal Abimelek, juga bakalan dibahas lebih lanjut soal perempuan dari Tebes ini. So, jangan kemana-mana, kita akan bahas pada segmen selanjutnya, tetap di Faithbook What's on Your Mind. Kembali login lagi di Faithbook What's on Your Mind. Oke teman-teman semuanya, tadi kita udah bahas sedikit soal latar belakang dari She of Tebes ini atau wanita di Tebes ini. Nah sekarang aku juga penasaran nih lebih lanjut soal cerita dari wanita di Tebes ini. Jadi oke pendeta, tadi kan udah pendeta sempat singgung nih. Jadi di sana itu ada menara yang dibangun dan di sana kalau misalnya ada peperangan atau kejadian-kejadian tertentu, orang-orang itu akan berlindung ke menara itu. Tadi juga pendeta udah singgung soal si Abimelek. Kalau gitu pendeta, aku penasaran, kenapa sih si Abimelek ini tuh pengen banget, berusaha banget untuk menyerang dan juga membakar menara ini? Karena kalau misalnya aku baca di ceritanya, si Abimelek ini berusaha banget nih pendeta untuk menyerang menara ini. Emang kenapa sih dia harus ngancurin atau kenapa dia ambisi banget gitu untuk ngancurin menara ini? Padahal kan dia baru habis ngancurin Sikem dan juga Penuel pendeta. Itu kenapa ya? Oke, terima kasih Angel untuk pertanyaannya. Jadi berbicara tentang Abimelek sebelum kita akan kembali lanjut ke wanita di Tebes ini. Jadi Abimelek ini
didorong oleh ambisi pribadinya yang tidak tertahankan, ya, didorong oleh kesombongannya, ya, sehingga dia ini melakukan bukan karena panggilan Tuhan, tapi karena dorongan dirinya yang kuat. Apa buktinya? Sebelum ini coba Angel baca dalam Hakim-Hakim 9 ayat 45, ya, untuk melengkapi. Oke pendeta, Hakim-Hakim 9 ayatnya yang ke-45. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Lihat, di situ Alkitab mencatat dan memberikan informasi. Oleh karena ambisi yang besar, didorong oleh kesombongan, didorong oleh kekuasaan yang ia ingin pegang, yang ia ingin rasakan. Makanya dia menghancurkan kota itu, membunuh banyak orang, dan itu belum cukup. Ayat 49, Angel kembali baca. Hakim-Hakim 9 ayat 49. Hakim-Hakim 9 ayatnya yang ke-49. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan, lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota Menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Lihat, gak puas. Sudah banyak yang mati, bahkan ribuan. Tapi itu dia rasa tidak cukup. Bahkan setiap kemenangan sementara justru menumbuhkan rasa ingin berkuasa lebih besar, sampai nanti akhirnya kehancuran itu akan datang kepada Abimelek. Jadi latar belakang kenapa Abimelek begini, dia memang jahat. Hatinya dipenuhi dengan kejahatan, ambisi pribadi, kekuasaan. Bahkan untuk mewujudkan itu, segala cara Abimelek harus lakukan. Termasuk menghancurkan kota. Dan bukan hanya itu. Dari penjelasan yang Angel baca, dia membunuh banyak sekali orang, pria dan wanita. Dan gak sampai di situ. Bukan hanya itu, dia mau memperluas akan apa? Kekuasaannya, sampai dia pergi menghancurkan Tebes. Nah, sebelum kita bahas itu, Angel kembali baca dalam Hakim-Hakim 9 ayat 50, 51, dan 52. Oke pendeta, Hakim-Hakim 9 ayatnya yang ke-50 dan 51 dan 52. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan, seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara untuk membakarnya. Oke, jadi di situ dijelaskan bagaimana Abimelek tidak berhenti, tidak padam amarahnya, keinginannya, kesombongannya untuk berkuasa. Dia pergi ke Tebes, dia mau menyerang. Ya, kalau mau menguasai kota, biasanya yang harus ditaklukkan bukan kotanya, tapi orang-orang yang ada di kota itu. Sehingga ketika orang-orang sudah takluk, maka dia akan berkuasa. Jadi kisah yang Angel baca dalam ayat 50, 51, dan 52, di situ menjelaskan bagaimana orang-orang di Tebes itu karena ada menara perlindungan. Tempat mereka merasa kalau mereka ada di situ, mungkin nyawa mereka masih bisa panjang. Kehidupan mereka masih bisa lama. Jadi mereka berlindung di situ untuk mengunci menara itu. Nah, ternyata dalam kisah ini sebenarnya disinilah Abimelek akan menemui akibatnya, ya, ajalnya. Makanya coba Angel baca dalam Amsal 16 ayat 18, ya, dengan sifat Abimelek yang seperti itu, apa yang akan dia rasakan? Oke, Amsal 16 ayatnya Ayat yang berapa? 18. Ayat 18. Oke, Amsal 16 ayatnya yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lihat, Alkitab memberikan jawaban. Alkitab memberikan informasi yang jelas, yang mudah untuk kita mengerti. Bahwa di situ kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya. Dan ini nyata dalam kehidupan Abimelek. Bagaimana Abimelek
sudah congkak hatinya, sudah sombong, tidak mau mendengarkan, tidak peduli kepada perintah Tuhan, dan juga dia tinggi hati, maka kejatuhannya akan segera terjadi. Nah, sebelum kita akan bahas mengenai kejatuhan atau akibat apa yang terjadi kepada Abimelek, nah mungkin sampai di sini dulu. Oke pendeta, jadi tadi udah dijelasin lebih lanjut nih teman-teman semuanya soal si Abimelek ini waktu dia ingin menghancurkan menara di Tebes ini ya pendeta. Betul. Tapi pendeta, aku tuh penasaran deh. Kalau aku baca-baca nih kisahnya si Abimelek ini, Abimelek itu kan salah satu keturunannya Gideon ya pendeta, Betul sekali. benar ya. Dan kalau dilihat-lihat kisahnya kan pada saat itu Gideon dan seluruh bangsa Israel juga sebenarnya mengenal siapa Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Tapi kok si Abimelek ini berbeda ya pendeta? Kenapa dia punya ambisi yang kuat sekali untuk mendapatkan harta dan tahta gitu kalau dilihat-lihat dari kisahnya? Apakah si Abimelek ini tidak mengenal Allah yang disembah oleh Gideon ataupun orang-orang terdahulunya pendeta? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik yang banyak ditanyakan bukan hanya dari kisah Gideon atau Abimelek saja. Memang orang tuanya adalah seorang yang mengenal Tuhan. Tetapi setiap orang, Tuhan memberikan kepada masing-masing kita kuasa untuk memilih. Dan kuasa memilih itu ada resiko ya. Ketika kita memilih yang baik, pasti akan ada hal yang baik terjadi. Walaupun mungkin tantangan yang dihadapi adalah besar dan tidak mudah. Tetapi kalau kita memilih hal yang jahat, cepat atau lambat, sama seperti ada ayat Alkitab menyampaikan, apa yang ditabur orang, itu pasti akan dituainya. Jadi kisah tentang Abimelek bagaimana, kok dia nggak sama dengan orang tua? Kan ada pepatah bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kenapa Abimelek jauh dari sikap ayahnya? Nah, kembali lagi, ini adalah pilihan yang dibuat oleh Abimelek. Tapi kita perlu tahu bahwa banyak hal atau banyak faktor yang mempengaruhi kenapa Abimelek bisa seperti itu. Faktor misalnya kehidupan, faktor pergaulan, terus kebiasaan orang-orang pada saat itu. Orang-orang pada saat itu tetap menyembah berhala. Ya, sehingga faktor-faktor yang kuat ini yang mempengaruhi Abimelek. Dan juga dia tidak mau menuruti akan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga itu menuntun kepada kehidupannya, hatinya semakin jahat, dan dia tidak mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa Abimelek melakukan hal-hal yang jahat, bahkan dia membunuh saudara-saudara, hampir semuanya, ada satu yang tersisa, dan dia membunuh begitu banyak orang karena hatinya sudah membuahkan hal-hal yang jahat dan dia tidak mempedulikan hal yang baik. Oke pendeta, berarti emang tadi dijelasin kalau si Abimelek ini memang dikuasai oleh ambisi pribadi dan juga kesombongannya dia Betul. sendiri ya pendeta gitu ya. Kalau gitu pendeta, kalau kita pikir-pikir, wah Abimelek ini kan sombong. Dia mendapatkan harta dan tahta melalui ambisi pribadinya sendiri gitu pendeta. Tapi kenapa pendeta? Walaupun sudah diketahui Abimelek punya sifat yang seperti itu, Allah membiarkan Abimelek ini untuk mendapatkan tahta tersebut dan dia bisa memerintah pada saat itu. Padahal kan kalau dilihat, waduh, Abimelek ini kalau misalnya hari-hari ini dia berkuasa, kita juga pasti sebagai rakyat ketar-ketir ya. Tapi kenapa Tuhan itu mengizinkan si Abimelek ini untuk tetap bisa memerintah pada saat itu pendeta? Kalau kita lihat bagaimana Tuhan sebelum menghukum orang atau bangsa, biasanya Tuhan akan memberikan peringatan-peringatan. Dia akan mengutus hakim, nabi, ya, untuk menyampaikan kepada bangsa, kepada orang, harus bertobat, harus berubah, tinggalkan kehidupan yang lama, berbalik kepada kehidupan yang lebih baik, menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Abimelek dalam kisah ini, dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau berubah. Dia tidak mau mendengarkan Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel, mereka bisa menang, mereka bisa melewati banyak hal yang besar, mujizat-mujizat besar terjadi oleh karena Tuhan. Tetapi Abimelek tidak memperdulikan itu. Dia coba mau tidak mengingat. Dan akhirnya apa? Dia pikir
bahwa kemenangan, kekuatan, keberhasilan dari dia. Tapi dia lupa bahwa Tuhan yang berikan itu. Jadi gitu Angel. Oh, menarik banget ya pendeta ya. Berarti kita udah kenal makin dalam nih teman-teman soal si Abimelek ini. Seperti apa garis keturunannya, seperti apa kehidupan yang dia jalanin, dan bahwa pada saat itu Allah memberikan kesempatan kepada si Abimelek ini untuk memerintah. Tetapi bahkan ketika Abimelek memerintah ini, Allah tidak melepaskan dia ya pendeta. Allah memberikan kesempatan kepada Abimelek ini untuk sekiranya dia bertobat atau berbalik dari kesalahan-kesalahannya pada saat itu ya pendeta. Dengan begitu aku dapat satu poin lagi nih pendeta, di luar cerita atau selain pembahasan tentang Abimelek ini, bahwasannya Allah itu tetap memegang kendali, Allah itu tetap memegang kontrol dalam setiap situasi, bahkan pada kejadian-kejadian seperti si Abimelek ini ya pendeta ya. Betul sekali. Kadang kan kita ngiranya kayak kita bertemu dengan situasi yang tidak menyenangkan, atau kita bertemu dengan seseorang yang tidak menyenangkan. Apakah itu berarti Allah tidak melihat kehidupan kita? Apakah itu berarti Allah tidak turut bekerja di dalam kehidupan kita? Tetapi melalui kisah Abimelek ini kita tahu ya pendeta, Allah itu tetap atau turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan bahwasannya pada saat itu Abimelek bahkan dalam posisi ketika dia dikuasai dengan kecongkakan, kesombongan, ataupun ambisi dia untuk mendapatkan tahta dan hartanya ini sendiri, Allah tetap memanggil dia sebenarnya untuk bertobat ataupun berbalik dari semua kesalahan-kesalahan yang dia miliki dan mengikuti kembali panggilan Allah di dalam kehidupannya. Seperti itu ya pendeta ya. Wah, luar biasa sekali loh sahabat Facebook, kasih Allah kita yang tercermin bahkan dari kehidupan si Abimelek ini. Nah, udah bahas soal Abimelek, kayaknya kita makin dalam nih pembahasannya pendeta, makin seru dan makin bikin penasaran gitu. Kita bakalan lanjutin cerita soal wanita di Tebes ini, yang dimana ada juga Abimelek di sana dan beberapa tokoh lainnya. Tapi kita mau lihat dulu nih pendeta, ada beberapa video yang akan lewat setelah ini. Jadi teman-teman semuanya jangan log out dulu dari Facebook. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada segmen yang selanjutnya. Tetap di Facebook. Kembali login lagi di Facebook, What's on your mind? Oke teman-teman, tadi kita udah mulai makin jauh nih soal si Abimelek. Dan aku masih penasaran soal si wanita di Tebes ini yang menjadi tokoh utama yang aku tadi di friend request itu loh. Nah, pada segmen ini kita bakalan bahas lebih jauh, lebih dalam. Jadi aku pengen tanya nih pendeta, tadi kan udah dibahas soal si Abimelek ini waktu dia mau menyerbu menara di Tebes ini pendeta. Nah, setelah itu apa yang terjadi sih pendeta waktu dia nyerang menara di Tebes itu? Apakah dia berhasil ataukah apa yang terjadi pendeta? Terima kasih Angel. Jadi pertanyaannya, apakah Abimelek berhasil kembali merebut kota Tebes ya? Orang-orang yang kebenaran untuk berlindung, untuk mencari keselamatan. Ini sangat menarik. Sebelumnya Abimelek telah berhasil. Dia telah menang, merebut kota, membunuh banyak orang. Nah, kembali. Coba Angel buka Habakuk 9 ayat 5. Sedikit kita kembali membaca informasi tentang bagaimana jahatnya Abimelek ini. Hakim 9 ayat 5. Hakim-Hakim 9 ayatnya yang kelima ya pendeta. Iya, Oke. silakan. Hakim-Hakim 9 ayatnya yang kelima. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya anak-anak Yerubbaal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Lihat kejahatannya. Sebelum dia mengklaim raja, dia harus mengorbankan akan seluruh keluarganya oleh karena ambisinya yang sangat besar, sangat jahat hatinya. Dan oleh karena dia melakukan hal-hal yang jahat, maka Hakim-Hakim 9 ayat 20. Coba Angel baca lagi. Hakim-Hakim 9 20. ayat yang ke-20. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Syikem dan juga Bet Milo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Syikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Lihat, ini adalah kutuk dari Yotam atas kejahatan Abimelek yang sangat jahat, yang sangat besar. Tetapi apakah kutuk itu terjadi? Ya,
Mari coba kita lanjut ceritanya di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 53 dan 54. Silahkan. Hakim-Hakim 9 ayatnya yang ke-53 dan 54. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Oke. Jadi disinilah puncak dari pengaruh seorang wanita ya di daerah Tebes ini, bagaimana dia bersembunyi di menara perlindungan, dan ketika Abimelek bisa masuk ya, Abimelek mau menyerang, Abimelek mau membunuh mereka, maka wanita ini memegang batu kilangan. Batu kilangan itu ibarat batu penggilingan gandum yang nggak besar. Bisa dikatakan inilah bagaimana caranya Tuhan bekerja luar biasa, Angel. Biasanya kalau berperang melawan yang kuat, yang berkuasa, pasti apa? Ya harus pakai senjata dong, harus tentara yang kuat. Wanita ini hanya wanita biasa. Namanya tidak dituliskan siapa. Dia hanya disebutkan wanita dari Tebes. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana Tuhan memakai wanita ini untuk bisa menggenapi akan apa yang disampaikan oleh Yotam sebelumnya tentang Abimelek. Walaupun dia tidak mati dibakar, tapi lihat ketika wanita ini menjatuhkan batu kilangan itu, kena di kepala Abimelek. Retak, bisa dibilang hancurlah kepalanya. Dia langsung berpikir, ini kisah yang dituliskan hatinya. Lebih baik aku mati dibunuh, jangan orang dengar bahwa nanti aku dibunuh oleh seorang perempuan. Itu sama seperti kehinaan bagi apa? Abimelek. Dia merasa terhina kalau dia kalah, kalau dia bunuh oleh siapa? Perempuan dari Tebes. Jadi dia berpikir lebih baik apa? Bunuh dia. Lihat cara pikirnya. Memang sama seperti yang saya katakan tadi. Wanita pada saat itu tidak terlalu mungkin dihargai. Selanjutnya wanita biasa identik dengan kaum yang lemah, dan wanita juga nggak berperang pada saat itu. Tetapi lihat, seorang yang jahat, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau memperdulikan Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja melalui seorang wanita yang dianggap lemah, yang tidak terkenal, bahkan tidak disebutkan namanya. Tetapi oleh satu peristiwa yang sebenarnya biasa, dia cuma berlindung. Masih ingat gak cerita Daud dan Goliat? Batu licin yang diambil, terus diayunkan dan dilemparkan, lihat, bisa mengalahkan Goliat yang raksasa, yang dia memiliki perlindungan yang sangat lengkap. Tetapi dia bisa apa? Mati. Nah ini juga kisah yang sama, hanya batu kilangan ya dari seorang wanita yang tidak dikenal. Tapi di saat Tuhan menggunakan, maka itu bisa berhasil. Nah mungkin di sini pelajaran yang bisa diambil. Ada yang orang menganggap, oh saya lemah, saya tidak terkenal, saya bodoh, dan lain sebagainya. Bagi orang bisa saja saya begitu. Tapi kalau saya mau serahkan hati saya kepada Tuhan, hidup saya kepada Tuhan, talenta saya kepada Tuhan, dan saya mau bekerja bagi Tuhan, maka Tuhan dapat menggunakan semua yang ada dalam diri kita, kekurangan kita, menjadi kelebihan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, menarik banget nih teman-teman Facebook. Akhirnya terbahas juga ya pendeta. Akhirnya aku tahu nih siapa sih tadi wanita dari Tebes itu yang friend request ke aku. Ternyata perannya ini luar biasa sekali ya pendeta ya. Padahal kalau mau dibilang dia adalah berasal dari kaum wanita. Dan pada saat itu kaum wanita mungkin memang tidak mendapatkan kesempatan ataupun privilege ya kalau bahasa kita sekarang yang sebesar kaum pria pada zamannya. Tapi justru dari kaum wanita ini hadirlah seorang perempuan atau wanita dari Tebes ini yang mengambil peran sangat besar untuk menunjukkan keadilan Allah itu sendiri ya pendeta. Luar biasa sekali ya teman-teman sekalian. Aku jadi melihat bahwa aku sebagai perempuan juga nih pendeta, kadang kan kita berpikir, wah
peran kita apa sih dalam mengimplementasikan karakter Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi melalui kisah wanita di Tebes ini, aku belajar bahwasannya Allah bisa memanggil siapapun ya pendeta Betul ya. sekali. Allah bisa menggunakan siapapun untuk menunjukkan kasih dan keadilan Allah itu sendiri. Bahkan kalau mau dibilang kan Abimelek ini kan pasti tentunya datang berperang sudah bersiap dong pendeta. Tidak mungkin datang hanya asal datang. Abimelek yang datang dengan penuh persiapan, datang dengan penuh gagah berani, justru nyawanya berakhir kepada seorang wanita di Tebes yang kalau tadi melemparkan batu kilangan ya pendeta ke kepalanya si Abimelek ini, dan pada saat itu Abimelek akhirnya harus mengakhiri nyawanya. Menarik sekali ya pendeta ya kisah tentang si wanita di Tebes ini. Ayatnya sedikit tapi implementasi karakter Allah bisa sangat terlihat melalui kehidupan si wanita di Tebes ini. Benar ya pendeta, luar biasa sekali pendeta. Aku jadi makin yakin nih mau menerima ataupun mau accept friend request si wanita di Tebes tadi ini pendeta. Dan kita masih akan bahas ya pendeta ya lebih lanjut seperti apa sih implementasi dari kisah ini kepada kehidupan kita semua nih teman-teman Facebook. Kita nggak hanya akan mengenal tokohnya, tetapi kita juga akan melihat seperti apa mereka dapat berdampak ataupun menginfluence kehidupan kita hari-hari ini. So jangan kemana-mana, jangan lockout dulu dari Facebook sahabat-sahabat, tetap bersama dengan kami dan tetap bersama kami di Facebook. Kembali lagi di Facebook. What's on your mind? Oke teman-teman semuanya. Tadi akhirnya kita udah tahu dan kenal kisah dari wanita di Tebes ini. Nah tapi melalui wanita di Tebes ini kita juga akhirnya melihat akhir hidup dari si Abimelek nih pendeta. Nah kalau gitu pendeta, aku pengen tanya. Tadi kan kita udah tahu Abimelek berkuasa dengan segala hal yang dilakukannya. Tapi kenapa pendeta akhir hidup dari si Abimelek ini tragis sekali. Dia bahkan mati di tangan seorang wanita. Kira-kira kenapa ceritanya harus seperti itu ya pendeta ya? Baik, terima kasih Angel. Jadi kalau kita kembali ingat ayat yang Angel telah baca tadi dan kisah yang telah saya bagikan sehubungan dengan Abimelek, dan khususnya tokoh yang kita bahas utama adalah wanita dari Tebes ini. Ketika wanita menjatuhkan batu kilangan itu, sebenarnya Abimelek tidak langsung mati. Ya, Abimelek tidak langsung mati, tetapi sebenarnya ketika dia mengalami retak ininya, kepalanya retak, hancur, sebenarnya dia masih ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk menyadari kehidupannya, kesempatan untuk dia berbalik dari kejahatannya. Tetapi dia bukan memikirkan pertobatan, dia bukan memikirkan kesempatan yang Tuhan berikan, tapi dia lebih mementingkan kehormatan, ya, kehormatannya sebagai seorang mengklaim dirinya raja yang berkuasa daripada apa? Dia mau merendahkan hatinya, dia mau menyadari dirinya, dan dia mau bertobat. Sehingga tadi waktu Angel baca, dia suruh apa? Prajuritnya. Untuk apa? Hunus pedang. Lebih baik saya mati, kalian yang bunuh, daripada apa? Seorang perempuan yang membunuh saya. Perempuan yang tidak terkenal namanya, yang tidak dituliskan siapa dia, hanya dituliskan dia adalah wanita dari Tebes. Nah, kisah ini begitu menarik oleh karena bagaimana Tuhan bekerja melalui seorang wanita yang tidak terkenal, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ketika Abimelek tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, dia malah peduli terhadap nama baiknya. Jangan sampai jadi cerita Abimelek meninggal oleh karena seorang wanita yang tidak dikenal. Jadi, dia rasa terhormat kalau dia mati bukan karena wanita. Sekarang Angel baca ayat 55, 56, dan 57.
Hakim-Hakim 9 ayatnya yang ke-55, 56, dan 57. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Syikem ditimpahkan kembali oleh Allah kepada mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubaal mengenai mereka. Jadi dari ayat yang Angel baca mengakhiri kisah tentang Abimelek, khususnya dalam kisah wanita dari Tebes. Jadi gak selama-lamanya kejahatan itu akan berkuasa. Gak selama-lamanya kejahatan itu akan menang terus untuk menyiksa orang-orang yang baik, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menurut. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa itu mengizinkan waktu yang singkat kepada Abimelek, tetapi dia tidak sadar, dia tidak tahu. Dia bahkan lupa bahwa segala cara Tuhan dapat lakukan agar Abimelek dapat bertobat dan orang lain tidak menerima kejahatan, penyiksaan, pembunuhan dari Abimelek. Makanya Tuhan mengetahui bahwa ini adalah waktu yang tepat. Dia menggunakan wanita untuk menjadi sarana menyatakan kuasa Tuhan dapat bekerja melalui siapa saja. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman Facebook. Bagaimana kita mengenal seorang wanita dari Tebes, yaitu wanita yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan keadilan dan juga kasihnya Tuhan. Bahkan kasihnya Tuhan pada saat itu juga berlaku buat Abimelek sampai di akhir hayat hidupnya ya pendeta. Bahwa Allah itu masih memberikan kesempatan kepada si Abimelek ini untuk bertobat pada saat itu sebenarnya. Tetapi karena dibutakan oleh ambisi pribadinya, maka Abimelek memilih untuk mengakhiri hidupnya pada saat itu. Wah teman-teman semuanya, menarik sekali kisah yang sudah kita dengarkan terkait si Abimelek, terutama dalam kisah tentang wanita dari Tebes ini. Dan juga menjadi pelajaran ya pendeta buat setiap kita bahwa Allah bisa menggunakan atau memanggil siapa saja sesuai dengan kehendak dan rencananya. Untuk itu kepada sahabat Facebook dimanapun berada, jangan ragu-ragu ya pendeta ya, kalau Tuhan ingin menggunakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menunjukkan betapa Allah itu adalah Allah yang adil. Baik pendeta, sebelum menutup segmen ini boleh dong pendeta mendoakan aku, mendoakan kita semua, bahkan terutama teman-teman Facebook yang sedang menyaksikan dimanapun berada pendeta. Baik, sebelum kita berdoa mungkin saya ingin buat summary singkat ya, atau kesimpulan singkat sehubungan dengan pelajaran ini. Jadi pelajaran pertama yang kita bisa ambil, yang pertama adalah kita harus coba menyelidiki hati kita. Apakah ada ambisi, kesombongan yang salah sehingga mempengaruhi hidup kita untuk mencapai segala sesuatu, menghalalkan segala cara untuk mencapai atau mewujudkan apa yang kita inginkan walaupun itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan dapat menggunakan siapa saja, bahkan Anda. Ketika kita mau memberikan hati kita, hidup kita, talenta kita, dan Tuhan dapat menggunakannya menjadi besar. Pelajaran yang selanjutnya atau bagian terakhir adalah di saat kita merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak peduli, Tuhan membiarkan kejahatan menang, Tuhan membiarkan kejahatan berkuasa, tetapi tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan itu. Akan ada waktunya, jika waktunya sudah tepat, jika waktunya sudah genap, maka Tuhan akan campur tangan dan membuka jalan untuk siapa saja untuk menyadari kesalahannya, dan Tuhan akan memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan setiap orang. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Padamu saat ini Tuhan kami datang. Kami belajar dari kisah Abimelek dan khususnya bagaimana Tuhan menggunakan seorang wanita yang tidak dituliskan namanya, yang berasal dari Tebes. Tuhan, hari ini atau setelah kami mendengarkan pelajaran, kami tahu bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan dan waktu. Bahkan Tuhan mau menggunakan kami untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami pergi dan berada untuk menyampaikan kasih-Mu. Kiranya hati kami semua terbuka dan menyadari dengan kesempatan yang Tuhan berikan untuk memperbaiki hidup kami, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah semua sahabat Facebook yang menyaksikan tayangan ini, kiranya kami terus memiliki kerinduan yang besar untuk mencari atau mengenal Tuhan lebih dalam, mempelajari setiap pelajaran-pelajaran dari Alkitab untuk menjadi kekuatan dan iman kami. Berkati kami semua yang melayani pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih banyak nih pendeta sudah mengenalkan kita kepada tokoh-tokoh yang udah dibahas tadi ya pendeta ya. Ada Abimelek dan juga ada wanita dari Tebes ini. Aku sekarang akhirnya udah pasti nih, udah siap mau accept friend request dari wanita Tebes tadi karena akhirnya udah kenal nih dari cerita-cerita pendeta. Sebentar ya pendeta, aku accept dulu cepet-cepet. Oke, nah teman-teman Facebook semuanya, kita sudah kenal tokoh-tokoh ataupun teman-teman dari Alkitab ini sendiri. Dan aku tetap mau mengajak kita semua untuk mengikuti kisah-kisah terkait berbagai tokoh Alkitab lainnya hanya di Facebook. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk like serta share kepada seluruh teman-teman kalian, biar jangan cuman kalian aja yang kenal, tapi kita semua boleh semakin dalam pengenalan kepada tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Nah, teman-teman, ini bukan cuma konten, ini panggilan kepada setiap kita semua untuk makin dalam hubungan kita dengan Tuhan, terutama juga dengan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Sampai jumpa pada profil visit selanjutnya hanya di Facebook What's on Your Mind.